Pernahkah kalian berada di dalam rumah tanpa satupun cermin? Awalnya mungkin terasa biasa saja, tapi apa jadinya kalau ternyata ada alasan mengerikan di baliknya? Malam itu, Rina hanya ingin bercermin, tapi ia tidak menyangka sosok yang ia lihat dalam cermin bukanlah dirinya sendiri. Siapkan nyali kalian, karena ini adalah kisah tentang rumah tanpa cermin. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Ketika Rina dan keluarga pindah ke rumah dua di pinggiran kota, mereka tidak terlalu memperhatikan satu hal aneh. Tidak ada satupun cermin di rumah itu. Awalnya, Rina berpikir itu hanyalah gaya dekorasi pemilik lama. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa bahwa ada alasan lain di balik ketiadaan cermin di rumah itu. Malam pertama mereka di rumah baru, semuanya terasa normal. Rumah itu memang sedikit berdebu dan terasa agak suram, tapi tidak ada yang mencurigakan. Namun, ketika Rina hendak bercermin untuk mengikat rambutnya, ia baru sadar bahwa tidak ada satupun cermin di rumah itu. Tidak di kamar mandi, tidak di kamar tidur, bahkan di lemari. Aneh juga ya, kenapa sih nggak ada cermin sama sekali? Gumamnya. Merasa risih, ia membeli sebuah cermin kecil di toko dan menempelkan di dinding di kamarnya. Malam itu, sebelum tidur, Rina berdiri di depan cermin barunya dan memperhatikan wajahnya sendiri. Namun, saat ia hendak berbalik pergi, sesuatu membuat terdiam. Di pantulan cermin, dirinya masih berdiri diam, meski ia sudah berbalik. Jantungnya berdegup kencang, ia menatap lebih lama, dan saat itulah sosok di dalam cermin tersenyum kepadanya. Padahal Rina tidak sedang tersenyum. Dengan panik, ia segera menutup cermin itu dengan kain dan naik ke tempat tidur. Namun, sepanjang malam, ia merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Pukul 3 pagi, Rina terbangun karena mendengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Ketukan itu berasal dari dalam kamarnya. Dengan tubuh gemetar, ia mencari sumber dan matanya langsung tertuju ke cermin yang ditutupi tadi malam. Ketukan itu berasal dari dalam cermin. Perlahan, kain yang menutupi cermin mulai bergeser dengan sendirinya. Dan ketika kain itu jatuh ke lantai, sosok perempuan di dalam cermin berdiri lebih dekat, dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Seketika Rina menjerit dan berlari ke kamar ibunya. Ia menceritakan apa yang terjadi, dan wajah ibunya langsung berubah pucat. "Kamu juga melihatnya?" bisik ibunya pelan. Rahasia rumah ini. Ibu Rina akhirnya mengaku bahwa malam sebelumnya ia juga mengalami hal yang aneh di kamar mandi. Saat ia melihat pantulan kaca jendela, ada sosok perempuan yang berdiri di belakangnya. Sosok itu tersenyum, tetapi wajahnya tidak bergerak seperti manusia. Mereka pun akhirnya bertanya kepada tetangga tentang rumah itu. Seseorang tetangga tua yang tinggal di sebelah rumah mereka menatap mereka dengan raut khawatir. "Seharusnya kalian tidak menaruh cermin di rumah itu," katanya dengan suara gemetar. Ia lalu bercerita bahwa bertahun-tahun lalu rumah itu pernah ditempati oleh seseorang perempuan muda bernama Sari. Sari dikenal sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, seakan-akan terobsesi dengan bayangannya sendiri. Namun, sesuatu malam, keluarganya menemukan Sari tergeletak di depan cermin kamarnya dengan mata terbuka lebar, sudah tidak bernyawa.
Yang aneh adalah cermin tempatnya bercermin pecah tanpa alasan yang jelas. Dan sejak saat itu, setiap penghuni rumah yang memasang cermin selalu mengalami gangguan dari sosok perempuan yang mirip dengan Sari. Mendengar cerita itu, Rina dan ibunya langsung kembali ke rumah, mengambil cermin kecil yang tadi malam ia tutupi, lalu membuangnya jauh-jauh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pindah, mereka bisa tidur dengan tenang. Namun, sebelum tidur, Rina masih sempat melihat ke jendela, dan di sana, di kaca jendela yang buram, bayangan seseorang perempuan yang sedang menatapnya tersenyum tipis. Sejak saat itu, keluarga Rina tidak pernah lagi menaruh cermin di rumah itu. Namun, apakah benar gangguan itu sudah berhenti? Atau apakah sosok itu masih bersembunyi di balik pantulan jendela? Jadi, kalau kalian pindah ke rumah baru dan tidak menemukan sesuatu, satupun cermin di sana, jangan terburu-buru memasangnya. Bisa saja ada sesuatu yang tidak ingin kalian lihat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Kalau kalian punya pengalaman seram, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, jangan terlalu lama menatap cermin di malam hari.